Izin bertanya Bu, Bu dibuka file yang mana ya? Di folder UAS. Folder Word. Ini minta Ya, di situ. apa sih?
Ya, jadi ada beberapa sheet yang sudah saya buat. Sheet yang data kelompok itu diisi kelompok satu menggunakan gedung realnya apa, ya. Kemudian modelingnya ditautkan saja Autodesk viewernya dari kelompok itu menggunakan gedung yang mana, sebentar. Kemudian eh, pada waktu rekonsiliasi dengan PJ dan asisten, saya meminta untuk mahasiswa membuat observasi di gedung masing-masing. Tapi yang dikumpulkan, saya nggak tahu apa yang dikumpulkan, tapi ya sudah, taruh saja linknya di situ. Nanti baru akan saya jelaskan mengenai eh, tugas selanjutnya. Saya mau lihat apakah Autodesk Viewer-nya itu memang sudah bisa di diakses.
Coba dibuka di data kelompok. Itu mengapa masih ada yang kosong untuk Autodesk viewernya? Maaf Ibu, untuk kelompok 4 kami sedang mengusahakan Autodesk Viewer-nya karena lagi loading di Google-nya. Ya, baik. Terima Eh, kasih Ibu. kemudian Fahmi minta tolong dibuka untuk sheet ketentuan. Ya, jadi UAS ini goalnya adalah membuat PPG, pemeliharaan dan perawatan gedung. Gedungnya sudah dibagi, ada di tugas observasi ya, ada di tugas observasi. Kemudian tiap kelompok, saya kelewat ya, tiap kelompok itu membuat sheet rincian rincian tahapan ya, rincian tahapan yang sudah dianalisa dari beberapa sumber ya. Nah, ini saya ambil contoh untuk kelompok satu. Jadi nanti semua kelompok akan membuat sheet yang seperti rincian kelompok satu. Boleh dibuka? Ya, ini saya hanya memindahkan saja, ini kopas dari tugas yang lalu. Nah, hanya saja ditambahkan, ini sudah ada, sebentar, sebentar ke atas dulu, ke atas. Ya, ini sudah ada gedungnya adalah gedung Pascasarjana. Ya, kemudian sudah ada em, nama mahasiswanya. Nah, apa yang dilakukan? Boleh sekarang agak ke bawah. Ini saya yang memindahkan sampai dengan kolom F. Itu adalah dari tugas 5. Ya, dari tugas 5. Kemudian ditambahkan kode narasi. Kode narasi itu adalah dari kolom C. Kolom C itu hanya di situ nomor urut ya, nomor urut kegiatan. Ini saya tambahkan dengan K1. K1 itu adalah kelompok satu. Jadi nanti kalau kelompok 3 ya berarti K3 01 sampai dengan mana? Tahapan eh, boleh ke bawah, boleh di scroll ke bawah terus. Nah, kelompok satu ini kan ada 23 tahapan. Maka nanti di kolom G ada K1 eh, strip, itu bukan underscore ya, strip 23. Oke. Terus lanjut ke atas lagi. Nah, apa yang dilakukan? Ini tahapannya kan sudah dijelaskan ya. Tahap satu adalah pemetaan zona observasi, membagi denah, gedung, dan lain-lain segala macam. Nah, itu dibuat dalam file Word, kemudian tautannya dimasukkan ke sini. Hanya ringkasannya saja ya. Tuh di situ sudah tulis saya sudah tulis judulnya tautan ringkasan tahap ya. Jadi kalau misalkan yang di kolom berapa itu H16, maka menjelaskan kegiatan mulai dari pemetaan sampai apa itu agar menyisir data dan sebagainya. Nah, itu dijelaskan pada file lain. Nah, tautannya yang dilinkkan ke situ. Nah, filenya itu harus berada di MS Team. Nanti asisten bisa membantu diletakkan di folder mana. Kemudian yang membuat file itu siapa? Itu yang saya tuliskan dengan ke kanan. PIC yang ditulis name, sorry. Sebelahnya namanya ya, harus ada namanya. Sebentar. Jadi sebagai contoh, ini hanya contoh saja. Apa yang dimaksud PIC? PIC adalah person in charge. Jadi siapa yang bertanggung jawab, mahasiswa mana yang bertanggung jawab untuk menjelaskan di tahapan K101, misalnya seperti itu. Nah, misalnya saja ini saya random, bisa dituliskan seperti ini. Enggak rata sih ini. Nyontek aja nggak rata. Ini. Alah. Nah, misalnya seperti ini. Ini hanya contoh, sekali lagi hanya contoh. Jadi misalnya untuk eh, kegiatan kegiatan tahap satu ini nomor urut kegiatan satu yang saya beri kode narasi K101
ini di bagian tautan itu dibikin linknya saja, kemudian siapa yang akan mengerjakan ini. Ya, nah apa yang diisikan dalam ringkasan? Bisa kembali lagi ke ketentuan. Nah, terdiri itu kegiatan yang dilaksanakan, bukti foto di lokasi gedung, ya. Jadi eh, dilihat tergantung dengan pembahasan masing-masing. Kemudian astagfirullahaladzim. Eh, nah, yang nomor C itu, jadi misalnya saja nomor B, nomor B itu bukti foto misalnya saja pintu di lantai 1 gedung Pascasarjana, ya. Nah, kemudian itu dilengkapi dengan image ya, jadi screenshot dari posisi posisi pintu itu di modeling yang sudah dibuat, ya. Jadi saya ulangi lagi, ringkasannya itu terdiri atas satu kegiatan yang dilaksanakan, kemudian bukti foto di lokasi gedung. Jadi tadi kalau misalnya di Pascasarjana, maka di Pascasarjana. Kemudian itu diasumsikan pada gedung modeling itu di posisi di mana. Misalnya tadi di lantai 1. Ya, tentu saja ini sebenarnya menjadi informasi yang nggak sinkron ya. Tapi karena saya sudah bernegosiasi, kalian tidak akan mampu untuk menyelesaikan modeling, maka diantisipasinya atau bukan diantisipasi ya, di diasumsikan saja bahwa pintu yang ada di modeling itu diambilnya dari gedung pasca sarjana atau sesuai dengan eh, gedung pada kelompok masing-masing. Nah, ini dikumpulkan, sebentar saya tulis saja, dikumpulkan dalam 2 hari. Yang keempat adalah PPG UAS 124 tahap 1 dikumpulkan hari ini 26 Juni 26 pukul 22. Ya, kita masih punya waktu 1 jam ya, 1 jam. Saya ingin tiap kelompok membuat tabel rincian kelompok, kemudian diisi PIC-nya siapa. Untuk file Word-nya, sorry, untuk file sebagai ringkasan tahap kegiatan bisa dibuat di Word, kemudian diunggah belakangan boleh saja. Ya, Fahmi boleh ke data kelompok, coba kita cek dari bawah kelompok 8 observasinya di tautan observasi kelompok 7, sorry, 7. Kelompok 7 coba dibuka. Modelingnya tidak usah dibuka, ini apa sih? K7. K7 apa sih ini? Coba dibuka yang ini, yang PDF. Yes, betul, kelompok 7. Kemudian ya itu, coba salah satu dibuka.
ya. Terus dibuka ke bawah, jangan ke samping, ke bawah. Terus eh, agak besar sih nggak kelihatan ini. Eh, Tulisannya nggak fokus. Ya, terus ya stop dulu. Eh, di tugas UAS tidak usah dibandingkan ya, karena tujuannya ini bukan membandingkan. Ya, mungkin tadi dari PJ maupun dari asistennya tidak bisa menyampaikan dengan baik. Tidak membandingkan. Seharusnya model yang dibuat oleh mahasiswa atau modeling yang dibuat oleh kelompok itu lengkap ya, lengkap dengan pintunya, dengan saniternya, dengan MEP-nya, seharusnya dibuat lengkap. Tapi karena mahasiswa atau kelompok tidak menyelesaikan secara lengkap, maka saya izinkan untuk mengambil dari gedung yang ada di UNJ. Tidak ada membandingkan. Ya, sekali lagi tidak ada membandingkan. Kemudian dilakukan sesuai dengan tahapan tadi. Misalnya coba dibuka yang file Excel kelompok yang sudah ada rinciannya dari ya. Nah, misalnya ini, misalnya di tahap 2 lah, tadi tahap 1 tadi saya sudah menjelaskan. Di tahap yang kedua atau K102 itu menyiapkan perangkat dan instrumen survei teknis guna mendokumentasikan detail kerusakan secara akurat. Nah, itu apa yang disiapkan? Ya, jadi kalau kemarin observasi sudah observasi, tetapi eh, tidak pakai perangkat dan instrumen ya dibuat dalam waktu 1 hari ini dibuat. Sekali lagi saya ulangi tidak membandingkan. Terus, nah yang ketiga, misalkan tahap ketiga, mengidentifikasikan kerusakan elemen struktur dan arsitektur. Nah, sebenarnya kan bukan hanya elemen struktur dan arsitektur, tapi ya sudah, ini tahapan Anda ini, maka disesuaikan pada pembagian sesuai lingkup, itu siapa yang mengidentifikasi untuk struktur, misalnya seperti itu. Nah, di bagian ini, buktinya apa sih? Buktinya apa? Mengidentifikasi elemen struktur. Kelompok 1 ini tadi kan gedung pasca sarjana ya. Nah, itu sudah betul di bagian di nomor 3 tadi. Coba ke bawah. Nah, pada eh, di di tahap ketiga dimasukkanlah itu foto-foto yang ada di pasca sarjana, yang ada kerusakan dan apa untuk struktur dan arsitektur. Saya nggak tahu ya
Saya hanya random saja. Nanti harusnya semua lingkup yang ada pada pemeliharaan dan perawatan gedung, yang 6 lingkup itu harus ada semua ini dalam laporan UAS ini. Saya kembali lagi ke nomor 3. Nah, sudah dapat, misalnya tadi saya lantai gitu. Misalkan ada kerusakan lantai di pasca sarjana. Nah, itu masukkan ke modeling. Masukkan ke modelingnya, gambar modelingnya, oh kira-kira ada di sini gitu rusaknya, ya. Jadi bukan membandingkan, sekali lagi bukan membandingkan. Nah, ini misal nomor 5 nih, nomor 5, saya loncat ya. Pengukuran dimensi kerusakan secara manual menggunakan alat fisik. Nah, itu ya harus ada itu. Apa yang dilakukan? Pada observasi ini kan dibuat sudah lama ya, sudah lama sebelum saya mengarahkan untuk melakukan observasi. Nah, ini dilakukan pada saat observasi dan ada buktinya. Kemudian karena ini pengukuran, maka ya harus ada angkanya. Misal mana nih? Meteran gunung atau laser distance. Nah, pakai yang mana? Kalau punya laser distance ya bagus. Kalau nggak punya ya pakai meteran saja. Terus, nah untuk mengukur apa? Kerusakan apa? Ini kalau tanggalnya, ini tanggal rencana ya. Nah, realisasinya kan harusnya ada pada saat observasi. Itu ya. Jadi, eh, saya mau lihat, ini sudah benar-benar kesempatan terakhir ya, karena saya ngeliat observasi yang saya jelaskan eh, apa ya? Saya menanyakan ke PJ-nya apakah memantau kalender, bilangnya memantau, tapi informasi yang saya sampaikan di kalender harian saya mengenai PPG itu tidak direspon dengan baik gitu ya. Jadi sebenarnya saya sudah benar-benar hopeless. Kalian ini anak PA saya, tetapi eh, saya nggak tahu lah kenapa komunikasinya sangat sulit. Jadi ini terakhir, terakhir kesempatan terakhir dan benar-benar terakhir. Coba kerjakan dengan baik. Ini sudah kalian sendiri yang menuliskan. Kemudian eh, coba dituangkan dalam laporan yang sesuai dengan yang kalian tuliskan sendiri, ya. Pengukuran, pengujian fisik, melakukan fisik secara langsung, mengandalkan mengetuk permukaan. Nah, udah nggak dilakukan gitu, ya. Kemudian apa 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 yang misalkan ini mengetuk permukaan, mendeteksi rongga. Nah, misalkan Anda melakukan di beberapa titik, ada sekian titik yang apa namanya kopong. Ini Anda menulisnya sebagai kopong. Tentunya kalau gedung gedung 10 lantai ya nggak perlu semua lantai, bisa dilakukan dengan sampling misalnya seperti itu. Itu saja sih yang saya jelaskan. Besok saya ingin melihat apakah semua dikerjakan dengan baik. Eh, Kemudian di pertemuan minggu depan itu tergantung dari apakah besok itu pada semuanya mengumpulkan atau tidak. Kalau yang mengumpulkan berarti kita akan masuk ke tahap 2 untuk finalisasi dari eh, apa tadi tugas tahap 1 ini. Tugas tahap 1 yang merupakan ringkasan ya, sekali lagi ringkasan. Tapi kalau sudah membuatnya sebagai eh, sebuah tulisan yang lengkap itu akan jauh lebih baik. Kemudian kembali lagi ke tadi tugas observasi. Tugas observasi tadi yang sudah dibuka contoh saja tadi yang file PDF ya. Em, ini ada daftar isinya enggak? Supaya saya bisa menunjukkan bookmark maksud saya, daftar isi online-nya coba ya dari sini tuh. Latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, lingkupan, metode analisis.
Nah, ini saya tidak menyarankan. Saya tidak menyarankan dalam format latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, ruang lingkup. Saya tidak menyarankan dalam bentuk ini karena pasti bentuknya akan menjadi kacau balau. Format ini adalah format penelitian, ya, di mana ada rumusan masalah. Jadi tidak perlu menuliskan seperti ini. Beri saja judul sesuai dengan tahapan, ya. Tidak perlu menuliskan rumusan masalah karena ini yang sudah dilakukan analisisnya juga nggak sesuai. Coba kita lihat rumusan masalahnya apa. Saya sebenarnya malas bahas, tapi supaya mahasiswa itu tahu bagaimana kondisi aktual. Nah, di dalam sebuah tulisan itu rumusan masalah hanya ada satu. Kalau rumusan masalah banyak ini itu sudah pasti salah, ya. Jadi sekali lagi tidak usah dibuat sebagai format penelitian. Ya, formatnya tidak seperti ini, masing-masing diberi judul subbab sesuai dengan tahapan saja. Boleh kembali lagi ke file Excel tadi? Ya, sekali lagi tahap satu ini baru ringkasan ya, baru ringkasan. Jadi subbabnya, sorry, diberi judulnya. Nah ini, itu di, diringkas, diringkas. Misalnya tahap satu nama kegiatan ini segala macam itu bisa diringkas dengan 5 kata apa. Terus nomor 2 juga seperti itu. Jadi cukup ditulis, eh, tidak pakai bab dulu. Nanti saya akan arahkan setelah ringkasannya jadi, itu eh, akan menjadi berapa bab ini tulisan ini. Ya, sekali lagi jangan membuat format sebagai penelitian. Nah, oke, saya rasa itu saja yang saya jelaskan. Kita bisa akhiri, saya akan memantau perkembangannya dengan pengisian file online ini. Em, Saya rasa untuk pembagian PIC bisa dilakukan sore ini. Kemudian besok malam itu sudah mengisi tautan ringkasan. Ya, masing-masing sudah mengisi. Nah, sebentar. Supaya nama filenya itu rapi, mudah dilacak. Loh, kok ini sih? Data kelompok ketentuan. Oh, nama filenya adalah, ya itu sudah saya beri contoh ya. Nama filenya adalah ringkasan, kemudian sesuai dengan kode narasi. Jadi nanti filenya akan tersusun rapi urutan dari di tiap kelompok. Kemudian tiap kelompok membuat folder sendiri ya, folder ringkasan kelompok satu misalkan. Ini file, di atasnya adalah folder, kenapa begini tulisannya? Ya, nama foldernya itu ini, kemudian nama file masing-masing yang di dalam situ eh, sesuai dengan kode ringkasan, kode narasi.
Baik, tidak ada yang raise hand, berarti saya anggap semuanya mengerti. Saya akhiri. Ini eh, sudah saya masukkan ke YouTube, tapi juga ada yang merekam. Silakan saja mau menggunakan yang mana. Siapa? Fahmi, terima kasih share screen-nya bisa diturunkan. Saya akan melihat terakhir kali ya, terakhir untuk semester ini kesungguhan kalian untuk mengikuti mata kuliah PPG ini. Baik, saya akhiri dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Terima Ibu. kasih, Bu. Terima kasih banyak Terima kasih, Ibu. Bu. Ya, sama-sama. Saya end meeting.